Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Pitaloka dengan NPM 12 12 02 0018 Prodi Akuntansi Angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab soal untuk ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Faisal. Langsung aja ke soal nomor 1, yaitu statistik deskriptif. Di sini ada petunjuk untuk NPM genap menggunakan data Kiosal dan NPM ganjil menggunakan data grades. Karena saya NPM-nya genap, jadi saya akan menggunakan data Kiosal. Selanjutnya diminta A. Lakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frekuensi dan deskriptif pada data di atas minimal 3 variabel. Lalu yang B. Jelaskan atau interpretasikan output statistik deskriptif yang tersaji pada video, minimal 3 variabel. Lanjut aja, kita langsung ke SPSS-nya. Seperti ini, lalu selanjutnya kita buka data Kiosalnya. Untuk membuka data, kita klik File, lalu Open, lalu Data. Selanjutnya, untuk file tipenya kita ubah ke Excel karena datanya berupa Excel. Lalu kita klik ini, di sini ada data Kiosal, kita klik lalu Open. Kita oke aja. Selanjutnya akan muncul share ulang. Akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis untuk deskriptifnya. Kita ke menu Analyze. Di sini ada Analyze, kita klik Analyze. Lalu selanjutnya deskriptif statistik. Lalu kita ke deskriptif. Di sini ada kolom variabel. Karena ketentuannya tadi minimal 3 variabel, jadi kita masukkan 3 variabel aja ke kolom variabel. Kita masukkan salary, sales aja. Lalu selanjutnya di sini ada option, kita klik option. Lalu checklist min, sum atau jumlah. Lalu standar deviasi kita checklist, range, minimum, maksimum, dan dalam display order kita checklist variable list. Sudah, lalu kita continue. Selanjutnya kita oke aja. Nanti akan muncul tab baru. Kita ubah lagi share screen-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada table deskriptif statistik dengan data salary, dengan jumlah datanya 196, lalu range-nya 14.599, dan minimumnya 223, maksimumnya 14.822, lalu jumlahnya ada 254.062, dan rata-ratanya 1.296,23, dan standar deviasinya 1.411,333. Lalu yang fish salary-nya dengan jumlah datanya sama 196, lalu range-nya 273 dengan minimum minus 61 dan maksimumnya 212, lalu sumnya di sini ada 2.649 dan rata-ratanya 13,52, lalu standar deviasinya
32,861. Lalu pada data sales, jumlah datanya di sini juga sama, 196 data dengan range 97, 47, 4,69. Lalu minimumnya 175,1999 dan maksimumnya 97.649,8984. Lalu di sini ada jumlahnya 13.75.911,49 dan rata-ratanya ada 7.019,95 dan standar deviasinya sekian. Itu untuk kita untuk menganalisis deskriptifnya. Selanjutnya diminta untuk deskriptif frekuensinya. Kita balik lagi ke tabel yang tadi, ke data QSL yang tadi. Balik lagi ke sini. Untuk menganalisis frekuensi sama seperti tadi, kita klik analyze, lalu deskriptif statistik. Tapi kali ini kita klik ke frekuensinya. Di sini terdapat kolom variabel. Kita masukin lagi minimal 3 variabel. Jadi saya akan masukin sama kayak tadi ya. Salary, piece salary, sama sales aja. Masukin kolom variabel. Lalu selanjutnya di sini ada statistik, kita klik statistik. Lalu kita checklist kuartil, out point 4. Di sini cut point 4, sorry. Di sini ada 10. Lalu ada persentil di sini kita checklist dan kita isi. Untuk persentilnya kita isi ya. Kita isi 10, lalu kita add. Ini ngisinya bebas ya, angka apa. Jadi untuk nentuin kita mau menganalisis pada persentil yang keberapa. Di sini saya cukup sampai 50 aja. Lalu selanjutnya kita checklist min, median, modus, lalu jumlah. Oh, jumlahnya nggak perlu ya teman-teman. Jadi kita perlu min, median, modus, terus standar deviasi, dan variance. Kita continue, lalu kita oke aja. Nanti akan muncul tab baru lagi. Kita ubah share screen-nya lagi. Share screen belum ya? Oh, udah. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Di sini ada tabel frekuensi. Tabelnya itu statistik. Lalu yang kedua ada frekuensi tabel, yaitu ada salary. Lalu selanjutnya ada sales. Ada piece salary juga. Kita akan membaca untuk tabel yang frekuensi yang statistik dulu. Di sini untuk jumlah data valid dari salary, dan sales itu sama ya teman-teman, 196 data. Lalu dengan min, median, modusnya seperti ini teman-teman. Dan di sini ada persentil yang tadi saya masukin itu. Ada 10, 20, 25, 30, 40, 50. Dengan jumlah data dari salary-nya 523,50 dan di salary-nya minus 11,00 dan di sales-nya ada 11,06,54 dan seterusnya seperti itu teman-teman. Oh ya, di sini ada valid dan missing. Kenapa pada valid datanya terdapat 196 pada salary, salary, dan sales, sedangkan pada missing untuk ketiganya datanya tuh 0. Di sini karena pada ketentuan missing, karena datanya itu jumlahnya 0 pada ketiga data, itu dikarenakan semua data tersebut dapat terbaca seperti itu.
teman-teman. Kita lanjut ke tabel yang berikutnya, yaitu frekuensi. Ada salary yang pertama. Di sini ada validnya dari 223 dan seterusnya. Frekuensinya 1, persentilnya 0,5, valid persentilnya 0,5, lalu kumulatif persentilnya 0,5. Untuk membaca tabel pre-salary-nya dan tabel sales-nya sama seperti tadi ya teman-teman. Seperti itu, lalu lanjut kita ke soal yang berikutnya. Itu untuk soal nomor 1 ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu uji T dan uji ANOVA. Dengan petunjuk A untuk data latihan one sample t-test, lalu yang B data latihan independent t-test, yang C data latihan pair t-test, yang D data uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA, dan yang D data uji ANOVA dua arah atau two way ANOVA. Diminta untuk soal yang A, pengujian one sample t-test dengan test value 55. Di sini terdapat berat badan mahasiswa FEB Universitas Yarsi angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata berat badan 55 kg. Selanjutnya, lakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Universitas Yarsi angkatan 2020. Di sini terdapat hipotesis untuk H0 sama dengan rata-rata sama dengan nilai acuan, dan HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kita langsung ke SPSS-nya lagi. Kita akan ganti untuk datanya. Maka dari itu kita buka file. Open, lalu data. Untuk bukanya sama seperti tadi ya teman-teman. Lalu di sini kita akan memakai data one sample t-test. Jadi kita di sini ubah Excel. Lalu di sini ada untuk one sample t-test, di sini ada data latihan one sample t-test, lalu ke open. Lalu kita oke. Di sini udah muncul. Oh iya, ganti share dulu ya. Udah muncul seperti ini teman-teman. Untuk data yang akan kita analisa, langsung aja kita ke analyze ya teman-teman. Analyze, lalu kita ke compare means sekarang. Kita ke compare means, lalu one sample t-test. Di sini ada kolom tes variabel, kita masukkan data berat badan ini ke tes variabel. Lalu selanjutnya, di sini ada tes value-nya, masih 0 ya teman-teman, kita ganti 55, karena tadi value-nya 55 ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke oke aja teman-teman, langsung oke. Nanti akan muncul, saya ganti dulu untuk share screen-nya. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ada tabel one sample statistik, lalu yang selanjutnya ada tabel one sample t-test. Pada tabel one sample statistik ini ada data berat badan dengan jumlah data 10 dengan rata-rata 59,00 dan standar deviasinya 7,3786 dan standar error mean-nya 22,3333. Lalu selanjutnya ada one sample test. Kita lihat di sini pada T-nya itu 1,714. Lalu di sini ada degree of freedom-nya yaitu 9. Lalu signifikan totalnya 0,121 dan mean difference-nya 4,000. Di sini kita lihat pada signifikan totalnya terdapat
0,121, yang berarti 0,121 ini lebih dari 0,05, yang artinya H0 diterima dan HA ditolak. Apa maksudnya H0 diterima dan HA ditolak? Kita balik lagi ke soal ya teman-teman. Di sini terdapat H0 diterima dan HA ditolak, yang artinya rata-rata berat badan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi angkatan 2020 sama dengan nilai acuannya yaitu 55 kg. Seperti itu teman-teman. Lalu kita ke soal yang selanjutnya yaitu soal yang B. Di sini pengujian untuk two sample t-test, independent t-test. Dosen Anda akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB-UY tahun 2020. Maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Di sini ada hipotesis varians, signifikan F yaitu H0 adalah kedua kelompok memiliki varians yang sama, dan H1 yaitu kedua kelompok memiliki varian yang berbeda. Lalu ada hipotesis signifikansi T, yaitu H0 kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama, dan HI kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Seperti itu, lalu kita langsung ke SPSS-nya lagi, teman-teman. Kita buka untuk data yang baru, kita ke file, open, lalu ke data. Kita akan buka data yang baru ya teman-teman. Masih sama untuk tipenya, kita buka Excel, lalu ke independent test, independent test, lalu kita buka. Oke. Seperti ini, teman-teman akan muncul seperti ini. Ini adalah datanya ya, teman-teman. Kita lihat yang pertama, kita lihat pada variable view-nya dulu nih ya. Teman-teman udah di variable view. Lalu kita lihat pada table value. Pada table value untuk kolom kelompok. Ini masih kosong ya, teman-teman. Untuk kolom kelompok kita isi. Di sini kita isi untuk 1. Kita isi mengikuti praktikum dengan rajin. Kita add. Lalu untuk yang kedua, mengikuti ujian tanpa praktik. Lalu kita add, selanjutnya kita oke. Seperti ini udah ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita langsung aja analyze. Kita ke analyze, lalu kita ke compare means, lalu selanjutnya independent sample t-test. Di sini ada dua kolom, yaitu ada kolom test variabel dan kolom grouping variabel. Pada kolom test variabel kita masukkan nilai. Kita masukkan nilai pada kolom variabel. Lalu pada kolom grouping kita masukkan kelompok. Selanjutnya di sini ada define group ya, teman-teman. Kita klik define group, lalu grup 1 kita isi 1. Grup yang kedua kita isi 2. Lalu continue. Setelah itu kita oke. Ini akan muncul tab baru ya, teman-teman. Akan muncul seperti ini. Di sini ada table grup statistik, yaitu dengan kelompok mengikuti praktikum dengan rajin, dengan jumlah datanya 15.
lalu rata-ratanya 82,267, serta standar deviasinya 7,65, dan standar error minnya 1,97. Lalu pada kelompok nilai mengikuti ujian tanpa praktik dengan jumlah data 15 dan rata-ratanya 88,600 dan standar deviasinya 6,663, lalu standar error minnya 1,72. Lalu selanjutnya di sini ada tabel independent sample t-test. Pada tabel independent sample t-test, kita akan melihat pada signifikannya. Kita di sini untuk signifikannya ada 0,582, yang artinya lebih dari 0,05. Maka bisa kita katakan, maka kita akan membaca data yang equal variance assume, karena di sini signifikannya lebih dari 0,05. Jika kebalikannya kurang dari 0,05, maka kita akan membaca datanya yang bawah ya teman-teman, equal variance not assumed. Jadi kita akan membaca yang atas equal variance assume karena di sini lebih dari 0,05. Lalu kita lihat signifikan totalnya pada equal variance assume di sini terdapat 0,022 yang artinya kurang dari 0,05, yang artinya H0 ditolak dan HA diterima. Kita lihat di soalnya, teman-teman. Di sini ada H0 ditolak, yang artinya kedua kelompok memiliki varians yang sama. Salah ya teman-teman. Yang artinya kedua kelompok memiliki varian yang berbeda dan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil yang berbeda. Lalu kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ada soal C di sini, pengujian untuk two sample t-test, paired t-test. Ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan ditimbang, lalu setelah diberi obat, relawan juga kembali ditimbang. Pengujian hipotesisnya yaitu H0, tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah, dan H1 ada perbedaan sebelum dan sesudah. Kita buka lagi datanya teman-teman. Kita balik lagi ke SPSS-nya, lalu kita buka data yang baru. Kita ubah tipenya Excel. Lalu untuk namanya kita data latihan t-test. Kita buka. Seperti ini teman-teman untuk datanya. Lalu kita langsung aja ke analyze. Kita ke analyze, lalu compare mean. Lalu di sini ada paired sample t-test. Di sini ada variabel 1 dan variabel 2. Untuk variabel 1 kita isi berat sebelum ya, berat badan sebelum. Kita isi pada variabel 1, lalu variabel 2-nya kita isi berat badan sesudah. Seperti ini, lalu selanjutnya kita oke aja. Akan muncul tab baru lagi ya teman-teman. Untuk versi tes, kita ubah share dulu. Seperti ini teman-teman, di sini udah ada versi tes. Di sini ada tabel paired sample statistik. Kita lihat dulu untuk data berat badan sebelum, itu rata-ratanya ada 66,813, lalu jumlah datanya ada 16, dan standar deviasinya ada 6,65, lalu standar errornya 1,663. Lalu data berat badan sesudah
itu ada rata-ratanya yaitu 61,938, lalu jumlah datanya ada 16 dan standar deviasinya 6,4028 dan standar error min-nya 1,6007. Selanjutnya kita lihat pada tabel paired sample test di sini. Kita lihat pada signifikan two-tail-nya. Kita lihat di sini untuk signifikan two-tail-nya ya terdapat 0,000 yang artinya 0,000 kurang dari 0,05 yaitu H0 ditolak. Yang artinya H0 ditolak yaitu artinya ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah percobaan obat penurun berat badan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita ke soal yang D, yaitu pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Di sini akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah. Sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai obat yang diminum, yaitu pasien yang minum obat X, obat Y, dan obat Z. Pengujian hipotesisnya yaitu H0 rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Lalu H1 yaitu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Kita buka lagi SPSS-nya teman-teman. Kita buka untuk data yang selanjutnya yaitu one way ANOVA. Di sini kita ubah lagi untuk Excel lalu ke one way ANOVA. Kita open. Lalu oke. Kita ganti share-nya dulu. Ini teman-teman, kita udah buka. Sebelumnya kita lihat ke variable view. Di sini udah variable view kita buka. Lalu kita lihat pada kolom value. Pada kolom value, kita isi pada kolom value. Di sini kita isi 1 obat X. Obat X jangan lupa di-add, lalu yang 2 obat Y, add lagi, lalu yang ketiga obat Z. Kita add lagi, lalu oke. Seperti ini. Lalu kita langsung aja ke analyze, teman-teman. Kita ke analyze. Lalu selanjutnya compare means. Lalu one way ANOVA. Klik one way ANOVA. Di sini ada kolom dependent list dan factor. Pada kolom dependent list, kita masukkan tekanan darah. Lalu pada kolom faktor kita masukkan kelompok pasien. Lalu selanjutnya kita ke option. Di sini ada option. Lalu kita klik option. Lalu kita checklist deskriptif. Lalu homogeneity of variant test. Kita continue. Selanjutnya ada post hoc. Kita klik post hoc, lalu kita checklist 2K dan Bonferroni. Lalu kita continue. Untuk signifikan levelnya 0,05 ya teman-teman. Continue. Lalu kita oke. Akan muncul lagi tab baru. Saya akan ubah share-nya dulu.
Seperti ini teman-teman, di sini ada tabel deskriptif, lalu test of homogeneity of variant, lalu ANOVA, lalu ada post hoc test, homogeneous subset. Kita akan lihat pada tabel deskriptif. Ini ya teman-teman. Untuk kelompok 1 yaitu obat X, obat Y, dan obat Z dengan jumlah datanya 7 dan rata-ratanya untuk kelompok 1 dan 2 yaitu 125,000, sedangkan pada kelompok yang ketiga yaitu rata-ratanya 152,143 dan standar deviasinya, standar error, dan seterusnya seperti ini teman-teman. Lalu langsung aja kita ke table test of homogeneity of variance. Kita lihat pada signifikannya. Di sini signifikannya terdapat 0,708 yang artinya 0,708 ini lebih dari 0,05, yaitu H1 diterima. Kita lihat ke soalnya teman-teman, H1 diterima, yang artinya rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z tidak sama, yang artinya ada perbedaan. Kita lihat lagi yang tadi teman-teman analisis yang selanjutnya pada tabel ANOVA, kita lihat signifikannya terdapat 0,001, yang artinya lebih dari 0,05, yaitu H1 diterima. Sama seperti table test of homogeneity yang artinya ada perbedaan. Lalu selanjutnya kita ke table post hoc multiple comparison. Di sini terdapat kelompok 1 obat X, kelompok 2 obat Y, dan kelompok 3 obat Z. Di sini kita akan lihat pada kelompok 1, 2, dan 3. Pada kelompok 1, untuk peminum obat X dan obat perbandingan obat X dan obat Y, di sini untuk rata-ratanya 0,000, di mana dia tidak ada perbedaan. Sedangkan pada obat X dan obat Z, di sini ada kelompok 2 dan kelompok 3, untuk rata-ratanya minus 27,1429, yang artinya ada perbedaan dikarenakan di sini dia minus ya teman-teman. Jadi ada perbedaan antara obat X dan obat Z. Itu. Lanjut kita ke table homogeneous subset. Di sini kita lihat untuk homogeneous subset ini adalah pengelompokan grup ya teman-teman. Pada kelompok 1 pasien itu masuk ke grup yang pertama, grup 1, lalu kelompok yang kedua yaitu obat X masuk pada grup yang pertama juga, lalu kelompok yang ketiga yaitu obat Z masuk ke grup yang kedua. Seperti itu teman-teman. Lanjut aja kita ke soal yang berikutnya. Di sini ada E, pengujian ANOVA 2 arah atau two-way ANOVA. Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Di sini terdapat keterangan untuk gender. Gender pertama itu untuk laki-laki dan yang kedua itu untuk perempuan. Sedangkan pada pendidikan, 1 itu untuk SMP, 2 untuk SMA, dan 3 untuk S1. Langsung aja kita ke SPSS lagi, teman-teman. Kita akan buka data yang selanjutnya. Kita ke file, open, data. Lalu kita ubah lagi tipenya menjadi Excel.
Sorry teman-teman, untuk Tuwe Anova ini kita pakainya tipenya tetap SPSS ya teman-teman. Jadi kita buka dulu, kita cari dulu datanya. Bentar ya teman-teman. Lalu kita open aja ya teman-teman. Lalu selanjutnya akan muncul tab baru. Ini teman-teman, ini datanya udah saya buka. Kita lihat pada value-nya untuk gender di sini jangan lupa kita tulis satu laki-laki dan satu perempuan. Di sini udah ya teman-teman. Kita oke. Lalu untuk yang pendidikan kita tulis pada value 1 SMP, 2 SMA, dan 3 S1. Lalu selanjutnya itu kita oke aja. Lalu selanjutnya udah, kita langsung aja analisis untuk Tuwe ANOVA, kita ke analyze lagi. Lalu ada general linear modal, lalu kita ke univariate. Klik. Lalu di sini ada beberapa kolom ya, ada dependent variable, fixed factor, random factor, covariate, terus WLS rate. Pada kolom dependent variable, di sini kita akan masukkan ujian, pada dependent variable, lalu pada fixed factor kita masukkan gender dan pendidikan. Masukkan dua-duanya. Selanjutnya kita ke plots. Di sini kita ada kolom horizontal axis. Kita akan masukkan gender ke horizontal axis. Lalu pada space lines kita masukkan pendidikan. Jangan lupa kita add. Lalu kita continue. Lalu selanjutnya kita ke postscope. Lalu di postscope ini untuk di kolom postscope test score ini kita masukkan pendidikan. Pendidikan kita masukkan ke kolom postscope test score. Lalu kita cek ke Bonferroni dan 2K. Continue. Lalu selanjutnya kita ke option. Di sini ada kolom display mean score. Kita kosongin aja. Lalu selanjutnya kita ke display. Kita cek ke deskriptif statistik dan homogeneity test. Signifikannya jangan lupa 0,05. Lalu continue. Oke. Akan muncul tab baru lagi ya teman-teman. Kita ubah share screen-nya dulu. Di sini sudah muncul ya teman-teman. Untuk pada table between subject factor, di sini terdapat gender 1 untuk laki-laki dengan jumlah data dengan jumlah data 18. Lalu pada gender yang kedua yaitu perempuan dengan jumlah data 22. Dan pendidikan 1 yaitu SMP dengan jumlah data 8. Lalu pendidikan yang kedua SMA dengan jumlah data 20. Dan yang ketiga yaitu S1 dengan jumlah data 12. Seperti itu, lalu selanjutnya ke tabel deskriptif statistik.
Di sini ada gender laki-laki untuk pendidikan SMP dengan rata-rata 32,43 dengan standar deviasi 11,64 dan jumlah datanya 7. Lalu laki-laki pada SMA dengan rata-rata 46,60, laki-laki pada S1 yaitu rata-ratanya 77,83. Sedangkan perempuan pada SMP yaitu rata-ratanya 68,00 dengan jumlah datanya 1, dan perempuan pada SMA 65 rata-ratanya 65,13, dan perempuan pada S1 rata-ratanya 69,67. Seperti itu teman-teman, dengan total seperti ini. Lalu kita lanjut pada table Levens test of equality of error variance. Kita di sini akan lihat signifikannya. Di sini kita akan lihat untuk signifikannya ada 0,527 ya teman-teman. Yang artinya lebih dari 0,05, yang artinya H0 diterima. Itu tandanya variance-nya sama ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke table test of between subject effect. Kita akan lihat di sini untuk signifikannya 0,000. Di sini untuk signifikannya 0,00 yang artinya kurang dari 0,05. Yang artinya tidak berpengaruh pada nilai ujian ya teman-teman. Selanjutnya kita ke tabel post hoc test. Untuk pendidikan di sini kita lihat pada signifikannya. Jika signifikannya kurang dari 0,05, artinya modalnya valid. Kita lihat di sini signifikannya yaitu 0,0. Di sini signifikannya yaitu 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Yang artinya yaitu modalnya valid ya teman-teman, yang artinya berpengaruh pada nilai ujian. Seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut ke pendidikan pada SMP. Pendidikan pada SMP dengan perbandingan pendidikan pada SMA. Kita lihat di sini untuk mean difference-nya minus 23,63. Lalu kita lihat yang selanjutnya pada SMP dengan S1 itu sama ya teman-teman, mean difference-nya minus 36,88, yang artinya pada perbandingan SMP dan SMA serta SMP dengan S1 itu memiliki perbedaan. Karena pada mean difference-nya keduanya hasilnya minus. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke homogeneous subset. Di sini ada pendidikan SMP dengan jumlah data 8, dia masuk ke kelompok 1 atau ke grup 1. Lalu pendidikan SMA dengan jumlah data 20, dia masuk ke grup atau kelompok yang kedua dengan 60,50. Lalu yang S1, pendidikan S1 dengan jumlah data 12, dia masuk ke grup atau kelompok yang ketiga yaitu 73,75. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut aja ke soal yang berikutnya. Soal selanjutnya yaitu soal ketiga, pengujian pada data kuesioner. Diminta lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer.
lalu interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Lalu selanjutnya, pada pengujian asumsi klasik, yang C yaitu uji normalitas pada data kuesioner primer, lalu yang D ada uji heterokedastisitas pada uji data kuesioner primer, lalu yang E uji multikolonialitas. Lanjut aja, kita langsung ke SPSS-nya teman-teman untuk buka data yang baru. Sama seperti tadi, open data, lalu kita ubah ke Excel. Ini kita ubah dulu ya teman-teman. Di sini ada, ini salah tipenya, kita pakai Excel. Di sini ada data kuesioner primer, kita klik lalu kita open. Kita oke aja. Saya akan ganti share screen-nya dulu. Sepertinya ya teman-teman, ini udah muncul. Kita lihat. Di sini terdapat nama, gender, kelas, lalu B01 sampai dengan B06. Lalu yang selanjutnya ada M01 sampai dengan M05, lalu W01 sampai dengan W07. Untuk B01 sampai dengan B06 itu menunjukkan variabel X1 mengenai pertanyaan yang mengenai kemandirian belajar. Lalu M01 sampai dengan M05 yaitu mengenai motivasi berprestasi, dan W01 sampai dengan W07 itu mengenai prestasi praktikum. Lalu selanjutnya kita ke variabel view, lalu pada kolom value ini ada B01 sampai dengan W07 kita isi yaitu 1 sangat tidak setuju. Lalu kita add yang kedua tidak setuju. Lalu kita add yang ketiga netral. Kita add lagi, lalu yang keempat setuju. Lalu yang kelima sangat setuju. Kita add, lalu selanjutnya kita oke. Lalu kita copy aja teman-teman. Kita copy. Kita paste. Kita blok dulu ya teman-teman. Kita paste semua. Seperti ini. Pada B01 sampai W07 sudah kita isi untuk value-nya. Selanjutnya, kita langsung ke uji kualitas data ya teman-teman. Bentar. Kita langsung ke uji kualitas data, yaitu langsung aja kita ke, oh iya di sini belum ada totalnya teman-teman, jadi kita cari dulu totalnya di SPSS-nya langsung. Caranya yaitu ke transform, lalu kita ke compute variable. Untuk itu, di sini ada target variable, kita klik total underscore B, lalu pada numerik kita masukkan B01 sampai dengan B06. B01 plus, B02 plus, B03 plus, B04,
plus B05, lalu B06. Lalu selanjutnya kita oke. Kita balik ke yang tadi lagi ya teman-teman. Lalu selanjutnya ke transform lagi, lakukan lagi. Tapi kita ganti di sini, kita ganti M. Di sini kita hapus dulu. Kita hapus lalu kita ganti M01 sampai dengan M05. Kita jumlah juga. Selanjutnya kita oke. Selanjutnya kita oke. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Kita ulangi lagi. Untuk yang data yang W, ubah W. Lalu di sini kita hapus. Lalu kita masukkan untuk data W1 plus W2 plus W3, W4 sampai dengan W7. Ini lalu kita oke. Sebentar, ini ke share screen enggak? Oh ya, ke share screen. Lalu selanjutnya kita ke variabel view. Di sini ada total B, total M, dan total W. Pada kolom label di sini untuk yang total B, untuk total B kita isi kemandirian belajar. Kemandirian belajar, lalu total M kita isi motivasi berprestasi. Lalu yang W kita isi prestasi praktikum. Udah, langsung aja kita ke uji validitas teman-teman. Lanjut kita ke analyze. Lalu kita ke scale. Ke scale, lalu kita ke reliability analysis. Di sini ada kolom item. Kita masukkan B01 sampai dengan B06 ke item. Kita masukkan ini. Lalu ke statistik, kita checklist yang scale if item delete. Lalu kita continue. Lalu kita oke. Lalu kita ulangi lagi sampai yang W ya teman-teman, sama kayak tadi. Kita ke analyze, lalu kita ke scale, lalu reliability analysis. Ini kita pindahin dulu ya teman-teman ke sini, kita pindahin lagi. Lalu yang M kita nanti akan pindah ke item. Yang M kita pindah M01, M02, M03, M04, M05, lalu statistik, kita checklist ke if item delete, lalu oke. Oke. Lalu ulangi lagi, sekali lagi teman-teman. Untuk yang data W, ini kita pindah lagi ya teman-teman. Kita pindah dulu yang M-nya. Lalu yang W-nya kita masukin W01, kita masukin W02, lalu W03,
W0, W04, W05, lalu W06, akhir W07. Lalu ke statistik, jangan lupa checklist scale if item delete, continue, lalu oke. Lalu selanjutnya udah ya teman-teman. Kita akan baca dari atas dulu kali ya. Kita akan baca dari sini. Pada scale of variable, di sini ada tabel cache processing summary, yang artinya banyak data tersebut yang tadi kita cari. Lalu di sini ada cache valid dengan jumlah data 171, lalu persentasenya 100,0, dengan totalnya datanya 171 dan presentasinya 100,0. Lalu selanjutnya, lalu kita ke item total statistik. Kita lihat pada kolom correct item total correlation. Pada di sini untuk datanya, di sini ada datanya dari B01 sampai B06, itu semua datanya itu lebih dari 0,3 ya teman-teman. Yang artinya data ini adalah valid. Lalu selanjutnya kita lihat pada Airtable-nya ya teman-teman. Kita lihat Airtable-nya, kita ingat dulu di sini totalnya 171. Kita lihat pada Airtable-nya, ganti share dulu. Kita ganti share dulu teman-teman. Airtable. Oke, teman-teman di 171. Kita cari, karena kita menggunakan signifikan to tail, maka memakai yang 0,05 ya teman-teman. Kita cari 171. Ini ada 171 ya teman-teman. Dengan signifikan to tail-nya 0,1255. Itu teman-teman, yang artinya kita bandingkan dulu dengan R hitungnya. Untuk R tabelnya di sini 0,1255. Kita balik lagi ke yang tadi. Kita lihat di sini untuk R hitungnya. Bisa dikatakan datanya valid ya teman-teman, karena lebih dari seluruh datanya lebih dari 0,03 yang artinya valid. Lalu kita ke reliability. Untuk kita ke uji reliabilitas untuk pada tabel reliability statistik. Di sini pada kolom Cronbach alpha, di sini terdapat 0,818 yang artinya lebih dari 0,6 ya teman-teman. Dikatakan data tersebut reliable. Lalu selanjutnya kita ke data yang M ya teman-teman. Tadi kan yang D, sekarang yang M. Kita lihat di sini
valid ya teman-teman, karena di sini lebih dari 0,6 ya teman-teman. Jadi data ini bisa dikatakan valid dan reliable. Lalu selanjutnya kita ke data yang W. Di sini kita lihat koreknya lebih dari 0,6 juga ya teman-teman. Jadi dikatakan data tersebut untuk data B, M, dan W kita katakan valid dan reliable. Itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke soal lagi ya teman-teman. Jadi kita ke soal yang selanjutnya hasil dari uji normalitas pada data kuesioner primer. Oke, kita balik lagi ke SPSS tadi. Di sini. Lalu kita akan menganalisis uji normalitas ya teman-teman. Untuk uji normalitas itu kita yang pertama kita ke analis dulu ya teman-teman. Lalu ke regression, lalu selanjutnya kita ke linear. Lalu di sini ada dependent. Kita masukkan dependent ini total W, kita bawahin. Untuk total W itu prestasi praktikum. Kita masukkan ke dependent total W. Lalu selanjutnya untuk independen di sini kita masukkan total B dan M yang kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Kita masukin ke independen. Lalu selanjutnya kita ke statistik. Lalu checklist yang collinearity diagnostik. Kita checklist itu. Lalu kita continue. Lalu selanjutnya ke plots. Lalu kita untuk yang Y kita masukkan receipt, masukkan ke Y, dan yang X kita masukkan spread. Lalu kita checklist untuk yang histogram ya teman-teman. Lalu continue. Lalu selanjutnya kita oke. Untuk ini kita lihat nanti saja ya teman-teman. Ini bisa untuk mencari sampai dengan uji T ya teman-teman. Karena kita mencari uji normalitas dulu, jadi kita analisis uji normalitas dulu, jadi kita ke analyze, lalu ke non-parametric test. Non-parametric test, lalu kita ke legalistic dialog, lalu ke one sample VS. Lalu selanjutnya masukkan pada tes variabel kita masukkan pada variabel itu kemandirian belajar, B, lalu motivasi berprestasi, lalu prestasi praktik. Lalu kita oke. Ya, akan muncul ya teman-teman, kita ganti share screen-nya dulu. Kita ganti share screen, udah muncul seperti ini ya teman-teman. Di sini ada kolom NPIR test, yaitu table one sample Kolmogorov test. Di sini kita lihat pada signifikannya. Untuk signifikannya di sini signifikan totalnya yaitu
pada kemandirian belajar yaitu 0,003, lalu motivasi berprestasinya di sini 0,000, lalu prestasi praktikumnya di sini 0,012, yang artinya kurang dari 5% ya teman-teman, kita jadikan untuk presentasinya, yang artinya data tersebut tidak normal. Lalu kita ke selanjutnya, kita ke soal. Di sini yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas dan uji multikolonialitas. Kita balik lagi teman-teman ke SPSS-nya. Kita cari di sini, tadi kita udah nyari sekalian ya teman-teman. Kita scroll untuk table chart. Di sini kita lihat pada table chart, bisa kita lihat untuk datanya tidak ada masalah hetero ya, karena datanya di sini menyebar. Jika datanya di sini kelihatan menumpuk, yang artinya data tersebut dikatakan homo. Kita lihat di sini teman-teman, data tersebut menyebar, jadi kita katakan tidak ada masalah hetero. Lalu selanjutnya ke uji multikolonialitas. Bisa dikatakan untuk uji multikolonialitas ini dikatakan tidak ada multikolnya ya teman-teman, karena pada FIF dan toleransinya itu lebih dari 0,1. Jadi bisa dikatakan tidak ada multikolnya, seperti itu. Kita balik lagi pada ke soal. Sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya untuk ujian tengah semester ganjil ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.